Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Tentu baik-baik saja kan? Ini saya mengumpulkan beberapa nama orang yang bisa dibilang apa ya, membuat saya salut. Mereka ini bisa dibilang orang-orang yang udah kakek-kakek lah, mbah-mbah. Tapi jiwa mereka ini sangat nasionalis, sangat anti radikalisme, anti intoleran. Di masa seusia mereka ini, mereka menyempatkan membuat channel. Isinya hampir sama, berbau geopolitik, berbau memerangi intoleran, radikalisme, memerangi gerakan-gerakan yang bisa dibilang menabrak pakem-pakem yang ada di Nusantara ini. Seputar itulah. Ini satu dulu nih ya, channel 9 Raja Agung. Ini channel baru, isinya ya geopolitik, memerangi gerakan-gerakan yang radikalisme, cuci-cuci otak agar orang itu jadi rasis, jadi radikal. Gak tahu namanya siapa, saya cari namanya gak ketemu. Lalu ada lagi nih, Wong Buduska. Kalau ini namanya Mbah Suro atau siapa itu. Ini sama. Ada lagi, kalau ini yang pernah dipersekusi, Mbah Alamsah. Kalau dia ini tidak aktif di YouTube kayaknya, lebih kepada ke TikTok atau snack video. Kalau beliau ini wah, kritisnya bukan main. Secara nalar logikanya masuk. Ada lagi Muhsonuddin Gus, seorang Gus. Isinya sama, geopolitik, memerangi radikalisme, intoleran. Ada lagi ini Kabar Kuburan namanya ini. Kalau beliau ini kayaknya sepertinya ada hubungan atau bisa dibilang kenal dengan basis dari Kiai Son Haji. Tentu kalian orang-orang NU pernah dengar nama Kiai Son Haji. Nggak tahu ini beliau siapanya, saya kurang tahu. Ada lagi nih yang paling familiar, Wong Deso, Mbah Dowi. Sama, beliau ini punya pondok, kiai lah. Bisa dibilang orang-orang yang saat ini apa ya, kebakaran jenggot karena nasabnya dikejar dengan tes DNA dan tidak diakui oleh Kiai Imad di dalam kajian ilmiahnya. Orang-orang yang bisa dibilang kepanasan itu secara keilmuan fikih, keilmuan syariat tasawuf, kebanyakan mereka itu apa ya, secara level ilmu itu di bawahnya Mbah Dowi gitu loh. Ya tampilannya ya begitu itu gitu loh. Kalau di Jawa itu orang itu ya mondokmu 25 tahun lah, 30 tahun lah, itu jarang yang pakai sorban. Jadi kalau orang menilainya dari penampilannya, Anda akan terjebak, bahkan Anda bisa merendahkan mereka. Tapi lucunya, bagi orang-orang yang melihat anak muda misalkan keluar caci maki, pokoknya tampilannya tuh udah seperti ulama lah, tapi caci maki, aduh kotor kata-katanya, mereka tuh masih menganggap orang seperti itu tuh ulama, hanya tertutupi oleh penampilan gaya. Dan kadang kalau berbicara itu so Arab dikira dalil padahal bukan dalil. Ada trik begitu tuh ada. Pertanyaannya, kenapa orang-orang yang sudah usianya segitu pada akses di YouTube? Coba ada apa? Pasti ada hal yang itu kosong. Saat pembahasan soal nasab, soal Wali Songo, soal Ba'alawi dan lain sebagainya ini nggak lepas dari
sebenarnya ya nggak lepas dari bekas-bekas pertarungan politik. Sesungguhnya di situ ini kesalahan dari awal itu orang-orang yang menggunakan agama untuk sebagai dalih politik. Sesungguhnya bekasnya dari itu. Lalu kesini, ya bisa nggak bisa mungkin terjadi seperti itu. Dan orang-orang tua semisal mereka ini muncul pertanyaannya, lalu kemana orang-orang seusia mereka yang selama ini dikenal itu sebagai ulama? Yang dikenal loh ya, padahal di luaran tuh banyak ulama juga yang tidak dikenal. Ini jangan salah loh, beberapa orang ini itu bisa dibilang mereka juga santri. Kalau ibaratnya kalau mereka tuh posisinya itu seperti mereka udah pakai jubah juga. Cuma mereka kan nggak mau menggunakan seperti itu. Jadi kelihatan biasa. Lebih menonjolkan ilmu hidup. Jadi tidak menonjolkan saya pakai ayat untuk saya agar kelihatan ulama itu tidak. Pasti ini ada yang kosong. Lalu saya tuh berpikir gini loh. Lalu orang-orang yang selama ini dikenal sebagai ulama, sebagai kiai yang punya tanggung jawab ke umat, menjaga umat itu pada ngapain? Saat ada anak muda pakai jubah, kata-katanya kotor, lalu tidak ada yang merespon. Akhirnya mereka ini ikut turun gitu loh. Ini mereka ini orang-orang yang hidupnya di basis di pedesaan loh. Kalau orang sudah menyentuh orang-orang pedesaan, itu kalau nggak kebenaran, kalau bahasa Jawa nggak kebenaran, itu nggak bagus dan bahaya. Nggak bagus gitu loh. Lingkungan desa itu beda dengan lingkungan kota. Apalagi misalnya ada gerakan misalnya dari kota ke desa, misalkan ada yang mempersekusi gitu. Yang ditakutkan itu jika dibalas. Yang saya khawatirkan tuh kalau ada orang datang mempersekusi, lalu nggak bisa keluar bagaimana? Gimana coba? Basis orang desa itu kan dikira bodoh gitu, enggak. Berbahaya jika sudah menggunakan akar rumput tuh bahaya. Ini tanggung jawabnya apa? Ya, beberapa kiai yang harusnya itu bicara. Kalau misalkan Anda ini pengurus sebuah ormas besar, dianggap jadi kiai, dianggap orang banyak itu kiai, ada di bawah naungan ormas besar, kan pasti punya tanggung jawab moral ke umat. Masa ada orang bacot mulutnya, wah ngeri lah, masih biar dilihat seperti masih seperti itu. Ya mungkin dengan begitu dapat keuntungan, makanya tuman, kalau orang bahasa Jawa tuman. Itu tadi, kalau mereka ini orang-orang udah tua, hidupnya di kampung, di desa, karena sekarang ini orang pada megang gadget semua, akhirnya mereka timbul untuk merespon hal ini karena berharap figur A, B, C, D ini diurusin dong, ini diurusin yang begini. Nggak ada yang ngurusin, makanya mereka turun gitu loh. Ya bahayanya itu jika sudah menyentuh akar rumput di bawah di pedesaan. Yang selama ini orang di desa santai-santai saja melihat seperti itu, karena di desa itu kan kehidupan, perilaku itu kan beda. Orang desa tahunya tuh kalau misalkan si C, si B itu ulama, maka dia kan harus sesuai karakter ulama. Bayangin saja ada orang itu kelihatan seperti ulama, dia pede pakai baju atau bahkan nganggap dirinya ulama, tapi bayangin saja saling mencaci maki dengan netizen. Di YouTube, di Facebook tuh ada. Baca begini misalkan live streaming, ada orang itu nggak suka nyebut dia dengan kata-kata baik, dibales langsung gitu loh. Lah itu ulama yang begitu. Coba berpikir dalam deh.
Kalau Anda nggak bisa membedakan dan menganggap itu ulama, berarti Anda tuh tertutupi oleh iblis gitu loh. Bayangin saja, ada orang ini ngaku ulama, misalkan saya nih, misalkan saya tuh siapa sih? Saya dicaci maki orang di medsos, di YouTube atau dimanapun lah, itu saya baca langsung. Padahal saya tampil live itu, orang tahunya saya tuh ulama, dan saya ini membawa beban moral. Dicaci maki lalu saya balas caci maki. Udah deh, apakah ini ulama gitu loh? Kalau kalian yang masih menyebut orang begitu ulama, sadar kalian tuh ada hijab yang menutupi mata kalian dan hati kalian itu. Ada hijab yang menutupinya. Jangan dengarkan kata saya. Ini hanya celotehan. Celotehan yang gak bermutu. Dengarkan hati Anda saat Anda melihat seperti itu. Hal-hal yang bisa dibilang nabrak pakem, kewajaran, kesopanan, kata-kata, ucapan, masa kalian diam saja? Oke, sampai sini.